Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran pertama kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan pertama kali. Dan Al-Quran itu memiliki banyak nama. Menurut ahli ada 50 lebih nama Al-Quran. Bahkan ada yang berpendapat sampai 90 namanya Al-Quran. Namun yang umum kita pahami itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kalau kita telusuri asal katanya itu dari kata qara'a. Ya, surah yang pertama turun itu Iqra, bacalah. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, artinya baca. Al-Quran itu artinya bacaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan bagi umat Islam. Jadi kewajiban pertama umat Islam itu adalah membaca Al-Quran sesuai dengan namanya. Ya. Cuma kadang-kadang ironis, Al-Quran itu jamaah haji kita biasa bawa Quran dari tanah suci, cetakannya bagus, lux, kertasnya mewah, tapi Al-Quran itu sampai di sini tidak dibaca. Tapi di mana? Disimpan di lemari, dijadikan hiasan. Jadikan hiasan. Bahkan kalau ada di situ berdampingan dengan hiasan-hiasan. Padahal fungsi utama Al-Quran sesuai namanya adalah bacaan, untuk dibaca, bukan untuk dipajak. Tidak salah sebenarnya dipajak, tapi bukan itu fungsi utamanya. Bahkan ada Al-Quran yang belum hilang plastiknya, ya, bisa dibilang sayang nanti robek, kotor. Ya. Bahkan kadang-kadang itu ada umat Islam yang menjadikan Al-Quran itu sebagai celengan. Jadi kalau sudah terima THR, sebagian nak kasih istrinya, sebagian nak simpan Quran. Jelas bukan saya itu. Disimpan di Quran. Kenapa? Ya ada tuyul, ada pelihara tuyul tetangganya, takut hilang itu aja. Ya, takut. Ya. Itu kadang-kadang di kampung masih ada seperti itu. Ya, itu juga tidak salah sebenarnya. Menyimpan uang atau perhiasan di Quran. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan utamanya. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah qiraah, baca itu sesuai dengan namanya. Nah, di dalam hadis itu dikatakan, hadis mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran itu, falahu bihi hasanah, maka baginya itu satu kebaikan, satu pahala. Al-hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10.
Kemudian di dalam lanjutan hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, dia memberikan contoh, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf katanya. Ya. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti 3 huruf. 3 huruf berarti 3 kebaikan, dan dikali 10 berarti 30. Jadi bayangkan, sejak beberapa hari yang lalu kita di musala ini yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Kantor supaya kita ini membaca Quran di tempat ini. Ya, ketika kita berkantor, ya, jam 11 sampai jam 1. Ya, paling tidak ada 2 juz yang bisa kita baca. Berapa pahala kalau kita mau kalkulasi itu sesuai dengan hadis. Nah, bahkan saking menghargainya itu Al-Quran, orang-orang dahulu itu, ulama-ulama kita mensyaratkan kalau ada yang mau melamar anak gadisnya itu harus baca dulu Al-Quran, bahkan hafal dulu Al-Quran. Ya, baca dulu, hafal dulu. Saya ingat dulu di Pemda itu pada saat bupati siapa, kalau mau naik pangkat ada yang datang ke Pemda ke kantor, ke kemenangan, minta diuji baca tulis Al-Quran supaya bisa naik pangkat, naik golongan dan seterusnya. Ya, tidak tahu apakah nanti di kemenangan juga dilakukan begini. Ya, kalau mau naik pangkat, juga guru-guru naik pangkat, ya untuk memotivasi. Jadi itu ada anekdot itu, ada ulama punya anak cewek, kemudian ada 3 pelamar ada laki-laki yang datang melamar, ya, kemudian dites satu ilmu mengaji. Ya, ditanya yang pertama, kau siapa namamu? Ya, siapa namamu kamu? Dia bilang, nama saya adalah Yasin, Muhammad Yasin. Dipanggil biasanya panggilannya Yasin. Oh, kalau begitu silahkan kau hafal sesuai dengan namamu. Maka disuruh baca surah Yasin. Boleh. Tidak bisa Bapak Kiai. Kemang Yasin itu 4,5 lembar. Dan tidak bisa kalau begitu, tidak lolos Bapak. Kau yang kedua, siapa nama kau? Saya bilang, saya nama aku Pak Kiai Ashabul. Nama lengkapnya Ashabul Kahfi. Biasa dipanggil Kahfi. Oh, kalau begitu coba hafal surah Al-Kahfi. Boleh, saya juga tidak bisa pakai panjang sekali. Nah, kau ya siapa namamu? Dia bilang, saya namaku Ali. Ali siapa? Ali Imran atau Ali Mu'in? Ali Imran atau Ali Mu'in? Dia bilang, bukan Pak, saya Ali Imran. Oh, kalau begitu coba kau baca surah Ali Imran. Mati dia. Dia bilang Pak Kiai, cuma Pak, nama aku memang Ali Imran, tapi biasa panggil aku Kulhu. Nama aku memang Ali Imran, tapi panggilan Kulhu Allahu Ahad. Ya. Jadi ini di zaman Nabi ada orang yang sering membaca Kulhu Allahu Ahad itu, tapi dia menganggap seakan-akan Kulhu Allahu Ahad itu sesuatu yang enteng, tidak ada apa-apanya, sehingga sampai kepada Nabi, sehingga Nabi mengatakan fa innaha la ta'dilu sulusal Quran. Nabi mengatakan bahwa jangan kamu anggap enteng itu Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Ditakdilah sulusal Quran, karena dia itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sehingga tidak boleh dianggap enteng. Makanya itu orang tua kita dulu kalau ada takziah, saya ingat betul itu, orang tua yang tidak bisa membaca Quran itu yang berjuz, mereka membaca Qul huwallah.
Dia itu ada jagung dikasih kaleng-kaleng, kemudian diisi di situ 1000, itu yang dibaca. Allahu Akbar, itu dibaca sampai ribuan. Karena itu tadi pahala sama seperti ini. Kalau misalnya kita mengaji berjamaah, kemudian penglihatan kita sudah tidak bagus, ya silahkan mengaji apa yang kita hafal di sini. Kalau kita baca hafal Allahu itu saja, atau Al-Fatihah itu saja, karena itu nilainya yang kita buruk, ya, itu yang kita buruk. Jadi ini yang pertama. Jadi namanya itu adalah Al-Quran sesuai dengan namanya. Belum cukup 10 menit ini. Baru 5 menit. Ya, dari 90 nama ini baru satu. Kalau ini dibahas satu hari ini 3 bulan baru selesai. Nah, Ramadan itu 30 hari nih. Ya, jadi saya tambah lagi satu. Namanya yang lain Al-Quran itu adalah Alkitab. Alkitab. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan Zalikal kitab la raiba fihi. Zalikal kitab, inilah Alkitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dimaksud Alkitab di sini itu adalah Al-Quran. Jadi yang punya Alkitab itu bukan hanya Nasrani. Yang kalau kita bicara Alkitab bukan ini. Ya, padahal Quran itu juga disebut dengan Alkitab. Alkitab. Ya, itu Alkitab. Ya, asal katanya itu dari kata kataba. Kataba. Tulis. Ya, tulis. Kataba itu artinya tulis. Alkitab artinya kumpulan tulisan. Artinya tulisan-tulisan firman Allah. Ya. Jadi kewajiban kedua dari umat Islam tadi membaca, yang kedua kewajiban kedua adalah bisa menulis Al-Quran. Kita di antara sekian orang di sini mungkin semuanya bisa mahir membaca Quran, tapi belum tentu mahir menulis Al-Quran. Padahal itu bagian dari nama Al-Quran, kewajiban kita. Jadi selalu itu diambil, dirangkaikan, dibaca tulis Al-Quran. Artinya tulisan, ya, tulisan. Nah, ini pertanyaannya kenapa begini? Surah yang pertama turun adalah Iqra, baca. Apa yang mau dibaca? Yang dibaca kan biasanya tulisan. Nah, pada waktu itu Al-Quran belum ditulis. Ini, ya. Sehingga menurut mufassir ini merupakan isyarat, ya, bahwa Al-Quran itu harus ditulis. Walaupun sebenarnya Al-Quran itu sudah tertulis di Lauhin Mahfuz. Jadi diturunkan melalui perantara Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad. Inilah merupakan isyarat bahwa Al-Quran itu harus ditulis. Ya, harus ditulis. Nah, kalau kita mau cerita ini sejarahnya Al-Quran panjang, ya, sesingkat saja. Saya singkat saja. Al-Quran itu ditulis pada zaman ketika Nabi menerima wahyu, disampaikan kepada umatnya, sahabatnya, mereka itu langsung hafal apa yang diterima, langsung hafal, masuk di saatnya dihafal. Kemudian sebagian sahabat yang pintar menulis, mereka tulis itu di pelepah kurma, di daun-daun di kulit-kulit binatang, ditulis di situ. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ya, ini pelepah kurma ini rusak. Sahabat-sahabat yang menghafal Quran banyak yang meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan Al-Quran ini bisa hilang. Ya. Makanya kata orang itu, ikatlah pengetahuanmu dengan tulisan, karena kalau hafalan bisa hilang. Tapi kalau diikat sama dengan binatang itu tidak akan lari kalau diikat dengan tulisan. Ya. Nah, sehingga pada pada waktu Abu Bakar itu menjadi khalifah, Umar mengusulkan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita tulis ini Al-Quran? Mulanya Abu Bakar menolak, tapi pada akhirnya setuju. Akhirnya dibentuklah panitia penulisan Al-Quran. Yang kedua panitianya itu namanya Sa'id bin Sabit. Itu dikumpul Al-Quran, mengapa disusun. Jadi Quran yang kita baca sekarang itu tidak langsung jadi seperti itu. Tersebar dulu, yang mana juz pertama, yang mana juz kedua, yang mana juz ketiga, itu disusun. Ya, disusun semua, akhirnya menjadi
tersusun, ya, tersusun. Nah, nanti pada saat Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan timbul lagi masalah baru. Setelah Al-Quran itu disusun, ya, timbul masalah baru karena caranya membaca Al-Quran itu berbeda-beda. Berbeda, lain sukunya, lain caranya membaca, lain sukunya, lain caranya membaca, banyak dialeknya. Akhirnya mau diseragamkan ini, ya, mau diseragamkan ini cara bacanya membaca Al-Quran. Maka disusunlah lagi panitia untuk membentuk itu, sehingga lahirlah yang namanya Mushaf Utsmani. Ya, artinya mushaf yang disusun pada saat pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, Mushaf Utsmani inilah yang kita perpegangi sampai sekarang. Ya, jadi kitab-kitab Al-Quran termasuk yang dari Kementerian Agama itu adalah Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf Utsmani itu yang kita perpegang sekarang. Saya kira begitu Bapak Ibu ya, karena banyak yang mengantuk saya. Ya, bukan karena mengerti, mungkin karena mengantuk. Jadi saya pahami. Terima kasih. Nanti lanjut Ustaz. Masih banyak ini. Terima kasih. Allahumma biqila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.